Menjadi orang baik itu mudah. Menjadi orang jahat juga mudah. Yang sulit itu menjadi orang yang tetap baik meski telah diperlakukan tidak baik. Semua orang bisa hadir karena kelebihanmu, tetapi tidak semua orang sanggup bertahan setelah tahu kekuranganmu. Maka terimalah kenyataan ini. Tetaplah semangat dan jadilah yang terbaik dari apa yang bisa kamu lakukan. Hidup ini adalah perjalanan panjang, sebuah kanvas besar tempat kita melukis mimpi, harapan, dan kebaikan. Namun di antara warna-warna cerah itu, terkadang ada noda luka, ada garis kecewa, dan ada bayangan pengkhianatan. Tetapi ingatlah, setiap noda dapat berubah menjadi seni, dan setiap luka bisa menjadi kekuatan. Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana kita belajar untuk tetap melangkah meski dunia tak selalu berpihak. Menjadi baik itu sederhana pada awalnya. Pernahkah kau merasakan betapa indahnya menjadi baik? Sebuah senyuman kecil pada orang asing di jalan, uluran tangan untuk mereka yang membutuhkan, atau kata-kata yang menenangkan hati yang resah. Pada awalnya, menjadi baik terasa begitu ringan. Tak ada beban, tak ada keraguan. Namun, hidup seringkali menguji niat baik kita. Apa yang kita kira akan disambut dengan rasa syukur, terkadang justru dibalas dengan curiga. Apa yang kita kira akan membawa kebahagiaan bagi orang lain, terkadang malah dianggap sebagai kelemahan. Maka disinilah pertanyaannya, masihkah kita mau menjadi baik ketika balasannya tidak seperti yang kita harapkan? Pilihan menjadi jahat selalu terbuka. Menjadi jahat adalah pilihan yang selalu ada. Saat luka terasa begitu dalam, saat kepercayaan dikhianati, hati seringkali tergoda untuk membalas. Dendam membisikkan jalan pintas menuju keadilan semu. Amarah menyulut api yang membakar logika. Dan kecewa seringkali menjadi alasan untuk berhenti menjadi baik. Namun, apa arti kemenangan jika diperoleh dengan melukai orang lain? Apa maknanya balas dendam jika akhirnya hanya menyisakan kehampaan? Orang yang memilih menjadi jahat bukanlah yang kuat, melainkan mereka yang menyerah pada sisi gelap dirinya. Padahal, kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan untuk tetap baik meski disakiti. Sulitnya menjaga kebaikan di tengah ketidakadilan. Disinilah tantangan hidup yang sebenarnya. Tetap menjadi baik di tengah dunia yang tidak adil. Ketika tanganmu yang terbuka disambut dengan pengabaian, ketika hatimu yang tulus dilukai tanpa alasan, akankah kau menyerah?
menjaga kebaikan di tengah ketidakadilan adalah seperti menyalakan lilin di tengah badai. Sulit, bahkan menyakitkan. Tetapi cahaya kecil itu tetap memiliki arti. Cahaya itu bukan untuk membuktikan apapun kepada dunia, melainkan menjadi pengingat bahwa dirimu lebih kuat daripada luka yang kau rasakan. Lihatlah air yang mengalir. Ia tidak pernah mengeluh meskipun sering dikotori. Ia tetap mengalir, tetap memberi kehidupan, tetap menjadi dirinya. Begitu pula kita. Dunia mungkin tidak adil, tetapi kita memiliki pilihan untuk tetap menjadi baik. Bukan untuk orang lain, melainkan untuk menjaga kedamaian hati kita sendiri. Tentang kelebihan dan kekurangan, dua sisi mata uang. Semua orang pada awalnya hadir dalam hidup kita karena mereka melihat kelebihan kita. Mereka tertarik pada senyummu, kekuatanmu, atau pencapaianmu. Namun, ketika mereka mulai mengenalmu lebih dalam, kekuranganmu perlahan muncul ke permukaan. Dan saat itulah ujian sebenarnya dimulai. Tidak semua orang mampu menerima kekurangan kita. Sebagian pergi, sebagian memilih diam, dan hanya sedikit yang tetap tinggal. Tapi bukankah itulah cara semesta menyaring siapa yang benar-benar tulus? Yang pergi bukanlah musuh, melainkan mereka yang belum ditakdirkan untuk berjalan bersama kita. Yang tetap tinggal adalah hadiah, jiwa-jiwa yang memahami bahwa kelebihan dan kekurangan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Menerima kenyataan hidup yang kadang pahit. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Kadang-kadang mereka yang kita bantu adalah yang pertama melupakan kita. Kadang-kadang mereka yang kita cintai adalah yang pertama melukai kita. Pahit memang. Tetapi disinilah kita belajar bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk memahami kebaikan kita. Kenyataan ini bukan untuk membuat kita menyerah, melainkan untuk menguatkan. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kita telah berdamai dengan apa yang tidak bisa kita ubah. Hidup ini bukan tentang berapa banyak orang yang menyukai kita, tetapi tentang bagaimana kita tetap menjadi diri sendiri meski ada yang meninggalkan kita. Jadilah yang terbaik dari apa yang bisa kau lakukan. Di tengah semua ini, jangan pernah berhenti menjadi yang terbaik dari apa yang bisa kau lakukan. Tidak harus sempurna, tidak perlu selalu benar, tetapi lakukanlah dengan tulus. Dunia mungkin tidak selalu menghargai usahamu, tetapi semesta selalu mencatat setiap langkah kecil yang kau ambil. Ingatlah, menjadi terbaik bukan berarti selalu menang. Kadang menjadi terbaik adalah ketika
ketika kau bisa menahan diri untuk tidak membalas luka dengan luka. Kadang menjadi terbaik adalah saat kau tetap berdiri meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Inspirasi dari alam. Perhatikan pohon yang berdiri kokoh di tengah badai. Akarnya mencengkram tanah dengan kuat. Batangnya melawan terpaan angin, tetapi tetap berdiri dengan tenang. Pohon tidak memilih siapa yang berteduh di bawahnya. Apakah seorang pejalan yang letih atau seseorang yang hanya memanfaatkan daunnya? Begitulah seharusnya kita, tegar seperti pohon, memberi manfaat tanpa pamrih, dan tetap berdiri meski keadaan memaksa kita goyah. Jika pohon menyerah setiap kali badai datang, maka tidak akan ada hutan yang indah, tidak akan ada tempat perlindungan. Begitu juga dengan kita. Jika kita menyerah pada luka, maka kebaikan di dunia ini perlahan akan sirna. Kebaikan adalah cahaya yang tidak padam. Kebaikan adalah cahaya yang tak pernah padam, meski di tengah badai kegelapan sekalipun. Ketika kamu memilih untuk tetap baik, meski dunia tak membalasnya, kamu sedang menyalakan obor yang dapat menerangi jalan orang lain. Mereka mungkin tidak mengucapkan terima kasih. Mungkin mereka bahkan tidak menyadari cahaya itu. Tetapi percayalah, setiap kebaikan yang kamu lakukan memiliki maknanya sendiri. Bukankah malam yang gelap tetap membutuhkan bintang-bintang kecil untuk memberi harapan? Begitu pula kebaikanmu. Meskipun kecil, ia memiliki kekuatan untuk membawa perubahan yang besar. Jangan takut kehilangan, karena itu bagian dari proses. Ketika seseorang pergi dari hidupmu karena mereka tidak sanggup menerima kekuranganmu, janganlah merasa hancur. Kehilangan adalah bagian dari proses kehidupan. Sama seperti pohon yang kehilangan daun-daunnya di musim gugur, hanya untuk tumbuh kembali di musim semi. Kehilangan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih baik. Orang-orang yang bertahan adalah mereka yang mengerti nilai dirimu yang sebenarnya. Mereka yang pergi hanyalah mereka yang belum mampu memahami keindahan yang ada di balik kekuranganmu. Hidup adalah perjalanan penuh pembelajaran. Hidup ini seperti sebuah sungai. Ada arus yang deras, ada bebatuan yang menghadang, tetapi sungai tetap mengalir. Begitu pula hidupmu. Setiap luka adalah pelajaran. Setiap kekecewaan adalah pengingat untuk menjadi lebih kuat. Jangan pernah berhenti belajar dari pengalaman. Jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik dari hari kemarin.
tetaplah baik untuk dirimu sendiri. Kadang, kebaikan yang kamu lakukan tidak akan dihargai oleh orang lain. Tetapi jangan pernah berhenti menjadi baik. Bukan untuk mereka, melainkan untuk dirimu sendiri. Karena kebaikan yang kamu lakukan adalah cerminan dari siapa dirimu sebenarnya. Jadilah baik, karena itu membuat hatimu damai. Jadilah baik, karena itu adalah bentuk cinta kepada dirimu sendiri. Kebaikan adalah warisan abadi. Ingatlah bahwa kebaikan yang kamu tinggalkan akan menjadi warisan yang abadi. Meski kamu mungkin tak melihat hasilnya sekarang, kebaikan itu akan terus mengalir seperti sungai yang memberi kehidupan pada setiap tempat yang dilaluinya. Apa yang kamu tanam hari ini mungkin tidak akan langsung tumbuh, tetapi suatu hari nanti benih itu akan menjadi pohon yang rindang, yang memberi manfaat bagi banyak orang. Hidup ini bukan tentang berapa banyak kebaikan yang diterima, tetapi tentang seberapa banyak kebaikan yang bisa kita berikan. Tetaplah menjadi cahaya di tengah gelap. Tetaplah menjadi pohon di tengah badai. Karena dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang kuat, lebih banyak hati yang penuh cinta. Terima kasih telah mendengarkan bisikan jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi baik dan tetaplah menjadi dirimu sendiri.